Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cindy dan selamat datang di Polala Podcast. Halo semuanya, perkenalkan. Halo semuanya, perkenalkan. Halo semuanya, halo semuanya, perkenalkan. Halo semuanya, perkenalkan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cindy dan selamat datang di Polala Podcast ala-ala. Nah, jadi hari ini aku akan membahas mengenai kesehatan mental. Nah, jadi hari ini aku akan membahas mengenai kesehatan mental. Nah, akhir-akhir ini tuh, akhir-akhir ini tuh, akhir-akhir ini tuh, kesehatan mental cuma dipandang mengenai kesehatan mental. Nah, akhir-akhir ini tuh kesehatan mental cuma dipandang sebelah mata sama banyak orang. Dan banyak banget orang-orang di luar sana yang nggak aware atau nggak sadar sama kesehatan mentalnya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Padahal kesehatan mental itu menurut aku penting banget dan sama pentingnya sama kesehatan fisik. Oke, sebelum membahas lebih jauh, sebenarnya apa sih kesehatan mental itu?
Halo semuanya, kenalkan. 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 Halo semuanya, kenalkan nama aku Cindy dan selamat datang di Polala Podcast ala-ala. Nah, jadi hari ini aku akan membahas mengenai kesehatan mental. Nah, akhir-akhir ini tuh kesehatan mental cuma dipandang sebelah mata sama banyak orang. Dan banyak banget orang-orang di luar sana yang nggak aware atau nggak sadar sama kesehatan mentalnya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Padahal kesehatan mental itu menurut aku penting banget dan sama pentingnya sama kesehatan fisik. Oke, sebelum membahas lebih jauh, sebenarnya apa sih kesehatan mental itu? Oke, sebelum membahas lebih jauh, sebenarnya 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 apa sih kesehatan mental itu?
Jadi menurut seorang ahli, jadi menurut jadi jadi menurut Jadi, menurut seorang ahli kesehatan bernama Merriam-Webster, kesehatan mental itu merupakan suatu keadaan emosional dan keadaan psikologis yang baik di mana seseorang dapat memanfaatkan kemampuan kognisi atau kemampuan pikirannya dan emosinya. Kemampuan pikirannya, kemampuan pikirannya, kemampuan pikirannya, kemampuan pikirannya, kemampuan pikirannya, dan kemampuan pikirannya, kemampuan pikirannya, kemampuan pikirannya, kemampuan pikirannya, kemampuan pikirannya, kemampuan pikirannya, pikirannya, kemampuan pikirannya, dan emosinya berfungsi. Pikiran, kemampuan pikiran, dan emosinya. Kemampuan pikiran dan emosinya. Kemampuan pikiran dan emosinya berfungsi dalam suatu kelompok dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi intinya, kesehatan mental itu lebih mental itu lebih mengarah ke adanya mental yang sehat itu sendiri dan gimana sih cara kita untuk menjaga mental yang sehat itu. Mental jaga mental yang sehat. Jaga mental yang sehat. Jaga mental yang sehat itu.
mental yang sehat itu. Mental yang sehat itu. Oke, di sini Oke, di sini aku akan mengupas sedikit mengenai isu kesehatan mental yang sering banget terjadi di masyarakat, khususnya kalangan remaja. Apalagi kalau bukan stres. Nah, semua orang pasti pernah ngalamin stres dong. Aku juga pernah. Dan sebenarnya stres itu apa sih? Nah, menurut aku sendiri, stres itu hmm, sebuah respon kita terhadap tekanan-tekanan, respon kita terhadap tekanan-tekanan tekanan-tekanan atau masalah-masalah yang sedang kita alami. Nah, sekarang menurut teori, stres itu merupakan suatu proses di mana seseorang itu bisa mempersepsikan dan merespon suatu peristiwa yang disebut dengan stresor. Nah, stresor ini tuh bisa berupa berupa sebagai sebagai sesuatu yang mengancam atau menantang, dan bisa kita sebut stresor. Stresor ini tuh merupakan penyebab dari stres. Oke. Oke. Ada banyak banget faktor yang bisa nyebabin kita uh, kita ngalamin stres. Nah, faktor ini kita bisa bagi dua. Ada yang dari dalam diri kita sendiri dan ada yang dari luar diri kita atau lingkungan sekitar kita. Nah, contoh yang dari lingkungan kita adalah kejadian-kejadian yang tidak terduga, misalnya bencana alam, dan kehidupan yang berubah secara signifikan, misalnya ngalamin perceraian, adanya kematian, dan yang terakhir adanya kematian. Dan yang terakhir, contohnya adalah kehidupan kita sehari-hari. Bisa yang tadi sempat aku sebutin, ada banyaknya tugas sekolah, ada tugas kuliah, tugas di kantor, terus kita juga bisa berantem sama teman, orang tua, atau pacar.
terlalu banyak yang harus dikerjain juga bisa bikin kita makin stres. Stres. Oke, tadi kan udah nih yang dari luar diri kita. Dari luar diri kita. Sekarang ada lagi nih faktor yang bisa nyebabin stres tapi dari dalam diri kita. Oke, aku akan menjelaskan sedikit menjelaskan 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 sedikit ya. Jadi, kalau dari dalam dari dalam diri kita itu sendiri, yang bisa nyebabin stres itu adalah persepsi kita terhadap stresor itu sendiri. Nah, gimana sih sebenarnya contohnya? Oke, jadi aku kasih contoh nih. Jadi, kalau misalnya ada suatu stresor, misalnya tugas kuliah nih yang banyak banget, banyak banget. Nah, terus ada mahasiswa A sama mahasiswa B. Nah, mahasiswa A ini dia menganggap tugas yang banyak itu sebagai tugas yang memberatkan dan tugas yang benar-benar bikin dia jadi kayak stres. Terus jadi down, terus jadi dia males ngerjain tugas karena dia mikir, aduh tugasnya banyak banget sih, banget sih. Tapi ada mahasiswa B nih, di tapi ada mahasiswa B nih, dia menganggap tugas yang banyak tugas yang menganggap tugas yang banyak menganggap tugas yang banyak itu sebagai bahan pembelajaran dia di rumah selain di perkuliahan dan mengasah kemampuan dia untuk melakukan analisis atau analisis atau atau apa ya, mempertajam si pengetahuan yang telah ia dapat di perkuliahan. Nah, jadi karena dia enjoy dengan tugas yang banyak itu, maka dia tuh jadi seneng gitu ngerjain tugas dan jadi nggak stres. Nah,
stres. Nah, perbedaan ini tuh bisa kita jadikan sebagai faktor dari dalam diri kita sendiri karena persepsi kita terhadap stresor itu sendiri. 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 Oke, jadi stres ini tuh bisa menyebabkan kekebalan tubuh seseorang tuh menurun dan lebih rentan banget terkena suatu penyakit. Dalam kasus dalam kasus-kasus ekstrim, stres ini bisa nyebabin kematian loh. Kayak contoh yang bakal aku jelasin ini. 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 Nah, aku ini. Nah, aku dapat berita gitu ya. Jadi, dilansir dari detik.com, ada seorang mahasiswa nih. Dia 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 bunuh diri uh, dia bunuh diri pada bulan Januari pada bunuh diri pada bulan Januari bunuh diri pada bunuh diri pada bulan Januari bunuh diri pada bulan Januari pada bulan Januari bunuh diri pada bulan Januari bunuh diri pada bulan Januari
bunuh diri pada bulan Januari 2020 yang lalu. Nah, diduga mahasiswa ini tuh stres akibat masalah keluarga dan ada kesulitan dalam mengerjakan skripsi. Nah, polisi itu skripsi. Nah, polisi itu skripsi. Nah, polisi itu polisi itu nemuin korban di kamar kosnya dengan gerinda atau alat pemotong keramik yang juga berada di dalam kamarnya. Korban ini diduga memakai gerinda untuk melakukan aksi bunuh dirinya ini. Nah, hal ini diperkuat dengan adanya luka yang ditemukan pada leher korban. Ini ngeri banget sih, kayak apa ya, stres yang kita anggap kecil gitu, sepele, tapi kalau misalnya lama kelamaan ditumpuk, dipendam sama kita. Dan kita dan apa ya, kita nggak bisa mengurangi 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 stresnya itu nggak bisa mengurangi stres nggak bisa mengurangi stresnya nggak bisa mengurangi stresnya nggak bisa mengurangi stresnya itu nggak bisa mengurangi stresnya itu. Nah, itu tuh bakal bisa nyebabin depresi. Dan akhirnya kita memilih cara-cara yang kayak 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 menyakiti diri sendiri atau self harm, atau enggak kita memilih cara buat akhirnya mungkin bunuh diri. Nah,
Nah, sebenarnya prihatin juga sih karena ada yang masalah-masalah kayak gini karena kita kan sebenarnya nggak tahu ya apa yang ada dalam diri seseorang. Mungkin dia di depannya ceria-ceria aja, atau mungkin dia orang yang baik banget, orang yang orang yang periang, orang yang ramah. Tapi kan kita nggak tahu apa yang dia pikirkan saat dia lagi sendirian, masalah-masalah apa yang sedang dia hadapi. Jadi, kalau menurut aku kita belajarlah buat meregulasi stres kita, dan kita juga butuh kita juga butuh support gitu dari orang lain. Walaupun mungkin kalau misalnya ada orang lain yang nggak mau gitu buat support kita, atau nggak mau datang sama kita waktu kita lagi down, kita harus berusaha punya keinginan dari dalam diri kita sendiri bahwa kita tuh bisa gitu ngelewatin uh, semua stres yang kita alami ini gitu. Oke, Oke, jadi aku akan berikan cara-cara gimana kita menghilangkan stres, atau biasa disebut sebagai sebagai cara kita untuk mengcoping stres. 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 Nah, yang pertama, kita tuh bisa menggunakan problem focus coping saat kita merasa bahwa kita tuh bisa ngendaliin dan ngubah keadaan jadi lebih baik. Jadi misalnya, kalau kita ada masalah sama keluarga, atau sama pacar deh, lebih gampang deh ya. Nah, kalau misalnya kita ada masalah sama pacar, ya kita langsung selesaikan. Masalahnya sama dia gitu. Jadi kita tuh kayak merasa bahwa ya kita bisa mengendalikan
dan mengubah keadaan atau mengubah hubungan kita gitu jadi lebih baik lagi gitu sama dia kayak gitu. Oke, yang kedua kita menggunakan emotional focus coping ketika kita merasa tidak dapat mengubah suatu situasi. Jadi di sini tuh kalau misalnya masalahnya udah berat banget dan masalahnya nggak selesai-selesai atau tidak terselesaikan, kita tuh bakal mencari kenyamanan lain untuk menghilangkan stres. Jadi istilahnya kita nyari pelampiasan lain supaya kita nggak ngalamin stres lagi. Kayak gitu. Terus yang ketiga ada self control. Jadi kita sendiri yang mengendalikan stresor-stresor tadi atau impuls-impuls yang ada dalam diri kita dan menunda kepuasan jangka pendek untuk imbalan jangka panjang yang lebih besar. Jadi misalnya kita punya rasa untuk self harm gitu ya. Nah, self control ini berfungsi untuk dia mengendalikan keinginan-keinginan untuk self harm itu dan menunda kepuasan dari self harm itu sendiri untuk imbalan jangka panjang lebih besar. Imbalan jangka panjang lebih besar di sini itu tuh kayak kita masih bisa menikmati kebahagiaan yang ada, kita bisa menikmati udara lagi, kita bisa main sama teman-teman, kita bisa ketemu lagi sama keluarga, sama teman-teman kayak gitu. Nah, terus yang keempat adalah social support. Nah, social support ini tuh fun fact-nya adalah dia bisa menurunkan hormon stres dan membuat sistem imun kita jadi lebih kuat. Nah, social support ini lebih kuat. Nah, social support ini bisa kita dapetin mungkin dari keluarga kita, atau dari teman-teman kita, atau dari pasangan kita mungkin, atau dari orang-orang lain yang memberikan support kepada kita, kayak gitu. Dan yang terakhir, adalah olahraga. Nah, menurut aku pribadi, olahraga ini tuh bisa masuk ke apa ya, emotional focus coping karena kita bukan kita bukan melampiaskan sih, kayak kita uh, apa ya, jadi kayak apa ya, jadi kayak mengganti mengganti si stres itu sendiri, menghilangkan stres itu sendiri dengan cara
dengan cara kita berolahraga gitu. Jadi kayak dengan cara hal-hal yang membuat kita nggak stres lagi kayak gitu. Dan olahraga ini tuh selain membuat kita dan olahraga ini tuh selain membuat kita lupa sama kita lupa sama apa yang kita stresin, itu juga bisa membuat tubuh kita jadi sehat kayak gitu. Nah, oke. Jadi melalui podcast kali ini, aku mau ngingetin teman-teman semua buat lebih aware atau lebih sadar sama kesehatan mental sendiri maupun kesehatan mental orang-orang di sekitarnya. Mungkin menurut aku agak susah ya karena kita pasti nggak bakal jauh dari kata-kata stres atau hal-hal lain yang hal-hal lain yang apa ya membuat yang membuat mental kita itu terganggu gitu. Tapi di sini aku lebih mau nekenin bahwa kamu itu berharga, kamu itu punya masa depan yang cerah banget, aku yakin. Aku yakin yang mendengarkan ini pasti punya masa depan yang indah banget, indah banget. Pokoknya indah banget. Pokoknya pesan dari semangat terus. Aku semangat terus. Aku semangat terus. Sehat-sehat terus. Stay positif. Stay positif, stay healthy, dan apa ya, jangan menyerah, jangan pernah menyerah, please, karena 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 mungkin sakit gitu, mungkin capek dalam prosesnya banyak banget ngalamin hal-hal yang gak terduga, banyak banget ngalamin hal-hal yang membuat yang membuat down, membuat stres, membuat depresi. Tapi aku yakin dan percaya banget kalian semua itu kuat, kalian semua itu bisa banget ngadapin semuanya itu, dan aku yakin nanti hasilnya bakal bagus banget. Nanti hasilnya bakal bagus banget.
banget, dan silahkan kalian nikmati hasilnya dengan kerja keras kalian yang udah hasilnya dengan kerja keras kalian yang udah kalian kerjakan sebelumnya gitu, yang udah kalian alamin sebelumnya. Oke. 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 Terima kasih. Oke. Terima kasih semuanya udah mendengarkan podcast kali ini. Oke, terima kasih semuanya udah mendengarkan podcast kali ini. Jangan lupain pesan ini. Jangan lupa jangan lupain pesan yang aku tadi sampaikan. Tetap semangat, stay healthy, stay positive, stay positive, and bye-bye. And bye-bye. Halo semuanya. Kenalkan, nama aku Cindy dan selamat datang di Polala Podcast ala-ala. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Cindy dan selamat datang di Polala Podcast ala-ala.